Super League 2025-2026 akan segera dimulai pada 8 Agustus nanti. Kita akan bahas bagaimana persiapannya, bagaimana peta persaingannya bersama editor senior Sportainment Mas Ali Mahrus. Dan langsung saja Mas, kita akan tanya-tanya untuk Super League kali ini yang sebelumnya adalah namanya Liga 1. Bagaimana sih kalau melihat Super League yang baru akan dimulai ini? Biasanya setiap musim pasti supporter menunggu apa ini prestasi yang akan dipersembahkan oleh klub banggaannya masing-masing, dan kebetulan salah satu yang menjadi perhatian di Super League musim 2025-2026 adalah adanya penambahan kuota pemain asing yang bisa direkrut oleh tiap klub. Yang musim lalu hanya 8 dan bisa main 6 ya. 6. Musim depan ini klub bisa maksimal merekrut 11 pemain asing, 7 bisa main bersamaan dan 2 menjadi pemain cadangan. Jadi nanti di DSP ada 9 pemain asing. Nah, nanti itu yang akan salah satunya menjadi perhatian banyak lah dari pecinta sepak bola tanah air, karena ini menjadi hal baru di persepak bola Indonesia, karena PSSI, PT Liga Indonesia yang sekarang menjadi I-League menyatakan bahwa ini salah satu cara untuk membuat klub-klub Indonesia bisa bersaing di kancah Asia, karena beberapa negara menerapkan kebijakan yang serupa sehingga Indonesia mengikuti dengan cara seperti itu. Nah, nanti tinggal bagaimana klub-klub ini menyikapi kebijakan tersebut, karena sampai sekarang ternyata tidak semua klub merekrut 11 pemain asing. Ada yang masih 8, ada yang 9, ada yang 10 gitu. Nah, jadi memang selalu ada pro dan kontra di setiap kebijakan. Misalnya kalau tiba-tiba semua klub maksimal 11 pemain asing, maka secara otomatis akan mengurangi jumlah menit bermain para pemain muda kita khususnya, karena mereka pasti yang ngapain kita mendatangkan pemain asing kok masih ada yang tapi di situ juga ada challenge ya, ada tantangan untuk pemain-pemain lokal kita, pemain muda kita untuk bersaing, untuk menunjukkan kualitas mereka, bagaimana mendapatkan menit bermain di tengah banyaknya invasi para pemain asing. Ya, di Super League ini juga Mas Ali ada aturan yang masih rancu, masih belum jelas, yaitu soal larangan away. Kalau Mas Ali sendiri melihatnya seperti apa? Karena supporter berharap ada away, klub juga was-was karena ada denda. Seperti apa Mas Ali pandangannya? Karena sudah berlangsung 2 tahun ya kalau nggak salah, mestinya ini sudah menjadi bahan evaluasi lah bagi semua pihak terkait, karena pihak-pihak yang menginginkan aturan itu dihapus itu hampir semua supporter ingin seperti itu. Tapi kabar terakhir kan operator kompetisi menyatakan kebijakan itu akan ditinjau ulang, akan tetapi ada beberapa klub yang punya rivalitas tinggi yang itu tetap akan dilanjutkan kebijakan supporter away-nya, untuk supporternya, tim tamunya untuk datang tidak boleh, yaitu antara mungkin di Jawa Timur ada Persebaya sama Arema, kemudian ada Persija dengan Persib Bandung yang selama ini dikenal rivalitas yang sangat tinggi. Itu infonya tetap akan diberlakukan, tetapi untuk klub-klub lain yang punya hubungan bagus atau yang semi-semi tidak terlalu rivalitasnya tinggi, katanya akan diperbolehkan supporternya untuk datang, tapi kan sejauh ini belum ada informasi atau keputusan pasti soal itu. Nah, Mas Ali, soal kita sudah soal supporter ya. Sekarang kita ke peta persaingan Mas Ali. Ini kan ada beberapa klub yang memang mendatangkan pemain dengan gila-gilaan, ada United, ada Dewa United, ada juga Persib Bandung yang juara 2 kali lalu ternyata mereka ditinggal banyak pemainnya. Kalau melihat peta persaingan juara nanti Mas Ali seperti apa? Melihat pergerakan beberapa klub ya yang ada yang mendatangkan banyak sekali pemain baru, kemudian ada yang melepas banyak pemain baru, dan melihat pemain-pemain yang didatangkan oleh klub-klub itu, saya pikir nanti tidak akan terjadi banyak pergeseran ya untuk papan atas, papan tengah maupun papan bawah. Di posisi 5 besar misalnya, kita tahu sekarang
Dewa United menjadi klub yang paling mendapat banyak perhatian karena mereka selain mempertahankan pemain-pemain pilarnya musim lalu yang berhasil membawa klub finish di peringkat kedua, juga mendatangkan nama-nama dengan pemain baru dengan nama-nama besar di sepak bola Indonesia. Misalnya mereka mendatangkan para pemain berlabel timnas seperti Stefano Lillipali, ada Edo Febriansyah, kemudian yang terakhir Rafael Struijk. Dewa memang kehilangan back Mitrevski yang ke Persebaya, tapi mereka mendatangkan back dengan level yang tidak jauh berbeda dari Persib Bandung. Jadi, saya rasa Dewa akan menjadi salah satu kandidat kuat ya untuk dalam persaingan menjadi juara Super League musim 2025-2026. Selain Dewa, mungkin kita juga menghitung tim yang musim lalu membuat kejutan bisa finish di peringkat ketiga. Maluku United berpredikat tim promosi, tapi tiba-tiba bisa finish di peringkat 3 ya. Dan Maluku menyongsong musim 2025-2026 membuat kejutan dengan mendatangkan 4 pemain asingnya Persib Bandung yang notabene mereka punya mental juara ya, sudah pengalaman membawa klub menjadi yang terbaik. Kemudian mereka juga mendatangkan kiper dari PSS Sleman, Alan Bernardon, juga masih diperkuat oleh 2 sayuri yang juga mereka itu menjadi andalan di timnas Indonesia. Saya pikir di papan atas nanti mereka masih akan bisa bersaing. Selain kita juga tidak bisa melupakan Persib Bandung yang selain punya mental juara juga punya DNA juara lah mereka. Saya pikir walaupun mereka kehilangan banyak pemain, akan tetapi dengan mental juara, dengan pelatih yang sudah mengenal karakter bagaimana Persib Bandung bermain di Liga Indonesia, saya rasa Persib, Dewa masih akan bisa bersaing di papan. Persib dan Dewa. Persib walaupun sudah ditinggalkan pemainnya, mereka punya DNA juara. Terus Maluku juga walaupun mereka tim baru, mereka juga pemain-pemain yang sudah pernah bergulir juara seperti Garuda Silva, Ciro dan Pasali. Di tengah persaingan kedatangan banyaknya pemain asing, pemain lokal juga menunjukkan tadi ada Egy Maulana Fikri yang tampil bagus dengan 13 gol dan 9 assist, selalu ada Yakob Sayuri 9 gol dan 5 assist. Kalau melihat pemain lokal ini seperti apa Mas Ari untuk bersaing? Jadi ini berkaitan dengan tadi ya, banyaknya pemain asing yang invasi ke Liga Indonesia. Itu juga seharusnya menjadi tantangan ya bagi pemain lokal kita untuk membuktikan diri bahwa mereka bisa bersaing. Dan selama ini kan sudah ada beberapa nama pemain lokal yang konsisten tampil bagus dan kemudian endingnya adalah mereka kemudian dipanggil ke timnas. Itu menjadi bukti kalau mereka bisa bersaing. Kalau kita boleh sebut nama, pasti ada nama Rizky Ridho, ada nama Yakub Sayuri. Kalau musim lalu kita juga tahu Egy menjadi pemain lokal paling subur di tengah banyaknya pemain asing di lini depan. Saya pikir hal serupa juga bisa terjadi di musim kapanpun. Dan kalau kita boleh menyebut nama gitu kan, kita melihat kemarin di pre-season ketika tampil di Piala Presiden 2025 ada nama Axel Runtukahu, striker barunya Persija Jakarta yang baru didatangkan dari Barito Putra. Kita tahu bagaimana aksi dia menjebol gawang Oxford United, klub kasta kedua Liga Inggris. Kemudian dalam launching tim Persija akhir bulan lalu dia juga hampir bikin hat-trick, tapi akhirnya hanya bisa 2 gol ke gawang Arema FC. Jadi Axel yang baru berusia 26 tahun punya potensi untuk mengikuti jejak Egy ataupun jejak Yakub Sayuri yang menjadi pemain lokal yang menjadi pencetak gol terbanyak di Super League musim 2025 dan 2026. Tentunya selain Axel juga tiap klub pasti punya masing-masing pemain muda khususnya yang disiapkan klub untuk menjadi andalan di lini masing-masing, baik lini depan, tengah, belakang, kiper bahkan. Ya berarti kalau melihat dari pramusim ini sendiri, lini depan yang banyak dihuni oleh pemain asing, artinya pemain lokal juga berpotensi untuk bersinar Mas musim depan. Itu berkaitan juga dengan kebijakan pelatih ya. Kalau memang pelatihnya mau memberikan menit bermain kepada pelatih lokal, semua pelatih lokal saya pikir punya potensi untuk bisa membuktikan diri. Jadi
kebijakan 11 pemain asing tadi tidak serta-merta akan membunuh kualitas atau mengkerdilkan potensi pemain lokal selagi pelatih asingnya punya kebijakan. Ya kalau memang pemain asing yang ada secara kualitas atau dalam latihan mereka kalah bersaing dengan pelatih lokal, ya ngapain pelatih lokal yang tidak diberi kesempatan. Dan selama ini kan memang pelatih asing sudah banyak yang menerapkan kebijakan seperti itu. Jadi mereka basisnya adalah penampilan di latihan untuk menetapkan starting line up. Mas, ini kan tadi kita juga sudah bahas soal persaingan juara. Nah, ini kita bahas yang lain, Mas, yang papan bawah. Kalau melihat peta persaingan di zona degradasi ini kan juga tidak kalah seru. Betul, ya. Dibanding dengan papan atas. Kalau Mas Ali melihatnya musim depan seperti apa? Sebetulnya dari masa persiapan klub pramusim ini kita bicara di atas kertas ya, karena kita tidak bisa meramalkan secara persis bahwa klub-klub yang kelihatannya tidak terlihat sangat serius seperti yang lain gitu. Misalnya PSPS Bia yang bahkan di internal kemarin mereka sempat ramai karena pemilik saham terbanyaknya kemudian meninggalkan klub, sehingga mereka baru beberapa hari kemarin meluncing klubnya bahkan mereka PSPS Bia tapi tidak main di Bia, main di terbaru main di Jogja Sleman ya. Jadi saya pikir itu akan pasti berpengaruh juga pada penampilan mereka, karena mereka menjadi tim musafir selama satu musim penuh, itu pasti tidak akan mendapatkan dukungan secara maksimal dari supporternya, itu pasti akan berpengaruh. Kemudian selain PSPS Bia, mungkin kita bisa menyebut misalnya ini tidak mengecilkan peluang mereka, tapi ini kita lagi-lagi kita bicara prediksi di atas kertas, ya. Misalnya tim promosi seperti Persija Jepara juga, kemudian ada PSIM Jogja yang kita tahu kemarin dalam masa persiapan mereka masih kurang sesuai harapan. Kemudian setelah kalah beberapa kali dalam uji coba, bahkan kalah telak 6-0 dari Bali United, kemudian mereka berencana untuk mendatangkan tambahan pemain dan lain-lain. Itu kan membuktikan bahwa beberapa hari sebelum kick off pun mereka ternyata belum terlalu siap gitu untuk. Jadi saya pikir mereka nanti untuk survive di papan atas gitu ya akan sulit gitu di atas kertas ketika kita membandingkan dengan persiapan seperti yang dilakukan oleh Dewa United, oleh Malut, oleh Persija juga misalnya, atau klub lainnya yang kelihatan sekali banyak mendatangkan pemain kualitas. Sekarang bukan hanya pemain yang asing, pelatih juga asing banyak sekali. Dari 18 klub Super League, hanya satu klub yang memakai pelatih lokal. Kalau Mas Ali melihatnya seperti apa? Dominasi asing di Super League ini? Tren seperti ini sama persis ya seperti musim lalu, hampir sama lah. Ketika saat itu Malut United jadi satu-satunya di akhir musim ya, jadi satu-satunya klub Liga 1 yang dilatih oleh pelatih lokal yaitu Imran Nahumaruri. Kemudian menjelang Super League 2025-2026, sekarang juga tinggal Malut United ini yang mereka tetap konsisten, bahkan tidak hanya pelatih kepalanya, staffnya juga, pelatihnya semuanya adalah pelatih lokal, dan memang itu sudah menjadi komitmen mereka untuk bagaimana memaksimalkan SDM lokal di sepak bola kita. Jadi mereka bilangnya kalau tidak kita siapa lagi kan. Jadi musim lalu juga tidak sedikit yang meremehkan Imran Nahumaruri akan bisa bersaing, bahkan di sosmed kan ya ini hanya beberapa match akan menjadi pelatih pertama yang dipecat segala macam. Tapi kan di akhir musim kita bisa tahu bahwa Imran sangat mengejutkan, bisa membawa Laskar Kiraha finish di peringkat ketiga ya, bahkan mereka pernah membuat catatan 13 pertandingan kalau tidak salah, tidak pernah kalah beruntun. Nah itu membuktikan bahwa sebetulnya pelatih lokal kalau diberikan kesempatan, diberikan fasilitas yang sama persis oleh manajemen klub dengan yang diberikan kepada pelatih asing, ya Pak ternyata bisa kan. Jadi itu yang kemudian ingin dinapaktilasi musim ini. Mereka secara publik tidak memperhitungkan nama Hendry Susilo yang kemudian dipercaya menjadi pelatih Malut, karena prestasi terbaik Coach Hendry hanyalah
hanyalah ya membawa Persiraja Banda Aceh promosi ke Liga 1 tahun 2020 dan musim lalu Coach Hendry juga hanya melatih klub Liga 2 Sriwijaya FC dan gagal untuk bersaing di level atas, nyaris terdegradasi juga. Tapi manajemen memantapkan hati untuk mempercayai Coach Hendry melatih Malut yang secara materi pemain banyak diperkuat pemain bintang. Jadi dan ini menjadi lagi-lagi ajang pembuktian untuk pelatih lokal bahwa kalau diberi kesempatan yang sama, fasilitas yang sama dengan pelatih asing, Imran sudah bisa membuktikan. Nah, mungkin itu yang menjadi dasar manajemen Malut ya untuk kembali menunjuk pelatih lokal gitu. Hendry Susilo. Nah Mas, kalau melihat kekuatan Malut sendiri kan juga sangat luar biasa. Apa prediksi Mas Ali? Kira-kira Hendry Susilo ini berhasil nggak seperti Imran? Atau karena target mereka kan lebih bagus dari musim lalu, yang musim lalu peringkat ketiga, harusnya berarti kan runner up atau juara, Mas? Ya, kalau saya kemarin Coach Imran tanda kutip diremehkan dan ternyata bisa ya, saya juga Hendry Susilo pun punya posisi yang sama dengan Imran ya, siapa tahu kan gitu. Ketika tidak dianggap bisa membawa tim ini nanti bersaing di papan atas, ya tiba-tiba nanti bisa lebih baik dari musim lalu ya, bonus kan gitu. Tapi Mas, kalau melihat pelatih di Indonesia sendiri sebenarnya kenapa sih mereka klub-klub ini lebih percaya kepada pelatih asing padahal pelatih Indonesia juga bagus? Kalau menurut Mas Ali sendiri, siapa sih pelatih lokal di Indonesia yang sebenarnya masih layak menjadi tim pelatih kepala di Liga 1? Itu kembali ke owner klub ya. Ketika kita sering diskusi dengan teman-teman pelatih yang sudah berlisensi Pro AFC khususnya gitu. Tren ini kan beberapa tahun terakhir semakin menjadi-jadi bahwa owner klub itu seolah tidak mempercayai gitu ya pelatih lokal, mungkin karena dianggap pelatih asing ini dianggap punya pengalaman lebih atau punya kemampuan bahasa itu yang nanti akan memudahkan dia berkomunikasi dengan pemain asing yang ada atau apapun. Kita tidak pernah tahu secara persis itu, tapi tren itu memang sempat tanda kutip gitu ya digugat oleh pelatih-pelatih lokal kita, kemudian bahwa ada yang menyampaikan ke kita bahwa ya coba aja kita ini pelatih lokal diberikan kesempatan yang sama, diberikan SDM pemain yang sama, kita ini bisa sebetulnya. Itu makanya saya melihatnya dalam persoalan ini adalah ini soal mindset pemilik klub aja sebetulnya. Kalau pelatih lokal ini keyakinan saya, kalau pelatih lokal diberikan fasilitas, disiapkan deretan pemain-pemain yang sama berkualitasnya dengan pelatih asing, saya percaya mereka juga pasti bisa bersaing. Karena sudah banyak buktinya kok pelatih asing yang hanya beberapa match pecat. Jadi kan sudah itu menunjukkan bahwa tidak ada jaminan juga pelatih asing bisa memberikan prestasi yang instan ya untuk klub kita. Kecuali mungkin pelatih asing itu dikontrak dalam jangka panjang sehingga mereka juga bisa optimal menjalankan semua program yang disiapkan. Mas Ali, kita sudah bahas pelatih, bahas pemain, bahas supporter. Sekarang kita bahas tim yang baru bermain di Super League. Tim promosi, Mas Ali, ada 3 tim. Dan kalau melihat Mas Ali seperti apa kekuatan mereka, PSIM, Bayangkara, Persijap, gimana Mas Ali? Apakah mereka nanti mampu survive, mampu bertahan, atau bahkan akan turun lagi kasta kedua? 3 klub ya, Bayangkara, Persijap, kemudian PSIM Jogja. Dari 3 nama ini kelihatan sekali Bayangkara yang paling siap untuk bersaing. Pertama, memang karena mereka adalah klub yang memang secara habitat sudah pernah lama di kasta tertinggi. Bahkan mereka pernah menjadi juara di Liga 1 musim 2017 ya. Kemudian kalau kita melihat bagaimana mereka bersiap untuk menghadapi musim 2025-2026, mereka menjadi salah satu klub yang paling siap, paling ugal-ugalan gitu dalam mendatangkan pemain. Buktinya mereka menjadi klub yang saat ini punya 10 pemain asing. Kalau nggak salah sekarang itu baru 2 yang punya 10 pemain asing. Selain Bayangkara ada Persija kalau nggak salah. Persija. Jadi dengan modal itu dari 3 nama klub promosi itu, saya yakin nanti Bayangkara yang akan survive di papan atas bahkan bisa.
PSIM sama Persijap mungkin nanti ya mereka perjuangannya akan jauh lebih berat karena secara di atas kertas kita bicaranya kualitas pemain-pemain mereka juga tidak se level gitu ya dengan pemain-pemain yang didatangkan oleh Bayangkara sebagai sesama tim promosi maupun klub lainnya. Tapi bola itu bundar gitu, semua peluang ya siapa tahu juga PSIM Persijap bisa membuat kejutan, kita juga nggak pernah tahu karena selain kualitas pemain yang akan menentukan juga adalah kualitas pelatih. Dimana ada juga pelatih yang dianggap mediocre tapi ternyata di lapangan mereka bisa meracik pemain-pemain yang ada menjadi sebuah kekuatan yang sulit dikalahkan. Ya, peluang itu ada juga di Bayangkara maupun di PSIM. Kalau melihat Bayangkara juga dari segi pelatih dia juga lebih berpengalaman Mas. Kalau PSIM sama Persijap ini kan pelatih debutan di Indonesia. Kalau Bayangkara ini kan Munster dan dia juga pernah melatih Bayangkara yang tahu bagaimana karakter timnya. Apa itu juga jadi keuntungan Mas Ali? Pasti. Jadi setidaknya Paul Munster kan sudah tahu ini bagaimana karakter persepak bolaan Indonesia. Kan kita juga sudah sangat familiar dengan bagaimana celutukan Paul Munster kalau terjadi sesuatu gitu di yang menyangkut timnya gitu kan. Jadi Munster ini sudah paham bagaimana dia harus menyiapkan tim untuk berkompetisi di Liga Indonesia. Dan satu klub lagi yang menarik perhatian kita adalah Persija Jakarta. Ini kita bisa bisa melihat ada Brazil connection yang sangat kuat sekali. Persija sekarang punya 10 pemain asing yang 9-nya adalah pemain Brazil semua. Pelatih dan staf pelatihnya dari Brazil semua. Pelatih kepala dan hasilnya Brazil, pelatih fisik, pelatih kiper. Jadi Brazil connection ini secara langsung nanti pasti akan membawa dampak yang signifikan gitu bagi perjalanan Persija Jakarta dalam mengarungi Super League 2025-2026 karena chemistry mereka pasti akan lebih mudah ya ketimbang menyatukan pemain dari banyak negara. Secara kultur juga mereka sama-sama dari Brazil. Secara bahasa mereka sudah seharian seperti itu. Mereka pasti dalam komunikasi sehari-hari sharing apapun sebagai sesama orang Brazil kan pasti akan jauh gitu. Itu menjadi salah satu kekuatan Persija Jakarta musim ini Dan saya pikir orang Brazil juga mudah beradaptasi di Indonesia. Betul, ya, karena kan kita tahu beberapa tahun terakhir bahkan sejak lama sekali bahwa pemain Brazil yang paling banyak di Indonesia. Siap. Mungkin ini pertanyaan terakhir Mas Ali, prediksi Mas Ali untuk 3 besar aja di Super League musim depan. Sebetulnya tidak mudah menjawab itu ya, karena kita tahu kalau kita wawancara manajemen klub, jawabnya pasti target kita adalah juara, bersaing di papan atas atau juara. Hampir semua, walaupun kita tahu klubnya kelasnya seperti apa, tapi jawabnya itu. Akan tetapi kalau boleh saya menyebut satu klub nanti yang akan punya kans paling kuat, Dewa United. Selain itu, kita tahu Dewa United tim basketnya baru saja menjuarai IBL 2025. Tentu mereka punya ambisi untuk meraih gelar juara ini di Liga Sepak Bola. Mengawinkan gelar di basket dan sepak bola. Karena secara kualitas permainan, secara fasilitas klub yang dimiliki, Dewa sekarang menjadi salah satu yang terbaik lagi. Bahkan klub dari Kamboja pun sekarang Dewa juga. TC di Dewa United. Selain Dewa United mungkin ya, ini kita lagi-lagi bicara prediksi, bisa salah bisa benar. Melihat kekuatan yang dimiliki sekarang itu, kita bisa memprediksi Persija dengan Brazil Connection tadi itu bisa bersaing juga untuk mendapatkan gelar juara. Kemudian kita jangan pernah melupakan klub yang punya DNA juara dan tradisi juara yang sangat kuat sekali, Persib Bandung. Dalam musim terakhir, Maung Bandung adalah tim juara kasta tertinggi sepak bola. Jadi selain Dewa United yang memegang, yang akan bersaing untuk
memperebutkan gelar juara adalah Persija dengan Brazil Connection-nya dan Persib Bandung yang 2 musim terakhir menjadi juara Liga 1. Mereka pasti punya ambisi untuk hat-trick, membuat sejarah yang akan sulit dilewati untuk klub-klub Belum lain. pernah terjadi. Dan belum pernah terjadi di sini. Oke Mas Ali, saya rasa pembahasan ini sudah sangat banyak sekali. Kita cukupkan aja Mas Ali ya. Siap. Kita lihat nanti prediksi Super League musim depan seperti apa. Apakah yang kita bicarakan ini akan terkejadian di musim ini? Kita lihat nanti Mas Ali, dan kita pamitan. Sampai jumpa di episode selanjutnya.